Diksi dan pilihan kata. Jika kita mau berbicara, maka kita harus menggunakan diksi yang tepat. Diksi yang tepat itu dipilih berdasarkan suasana saat kita berbicara, kepada siapa kita berbicara. Ketepatan memilih diksi itu menentukan keberhasilan komunikasi. Diksi menurut Arifin adalah pilihan kata. Pilihan kata adalah unsur paling penting di dalam dunia karang-mengarang maupun dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya, kita tidak bisa berpaling dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemahaman kata-kata. Menurut Keraf, diksi adalah kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu, gagasan, cara menggabungkan kata yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Jika kita menengok orang sakit misalnya, maka sebaiknya menggunakan diksi yang tepat. Kita datang ke acara pemakaman, berbelasungkawa, kita harus menggunakan diksi-diksi yang tepat, karena kalau salah diksi nanti bisa menjadi masalah. Fungsi diksi adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap hal yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Fungsi yang lain adalah untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Misalnya, ini acara sangat resmi atau tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Salah satu yang masuk di dalam kategori diksi adalah makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna dasar. Jika seseorang menyebut batu, maka adalah sebuah benda yang padat dan keras. Biasanya digunakan untuk bahan bangunan, bisa didapatkan di sungai atau di hutan. Beda dengan misalnya kepala batu, maknanya bukan kepalanya dari batu, tapi orang yang keras kepala gitu misalnya. Terus selain makna denotatif juga ada makna konotasi atau makna konotatif. Makna asosiatif, asosiasi ya, sebuah makna yang timbul akibat sikap sosial. Ini satu budaya dengan budaya yang lain berbeda makna konotasinya. Contoh kursi, makna denotasinya adalah sebuah benda dari kayu atau besi yang difungsikan sebagai tempat duduk, sedangkan makna kursi secara konotasi adalah jabatan. Tentu budaya yang lain mengartikan kursi sebagai simbolisasi yang lain juga gitu ya. Ini konvensi budaya saja. Terus kemudian masuk di dalam diksi adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang memiliki acuan lebih luas, sedangkan kata khusus memiliki acuan lebih khusus. Kata umum disebut subordinat, sedangkan kata khusus disebut hiponim. Sebagai contoh, kata bunga itu umum karena dia punya kata khusus, yaitu melati, mawar, dahlia, dan lain-lain. Burung adalah kata khusus dari hewan, tetapi burung adalah kata umum dari kata khusus, yaitu perkutut, kutilang, kakatua, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita mengenal juga konkret dan abstrak. Kata konkret adalah sebuah kata yang bendanya mudah ditangkap oleh panca indera. Sebagai contoh, mobil ini adalah benda yang bisa dipegang, dilihat, didengar, dicium, bahkan dijilat. Kata konkret lain misalnya gelas, kita bisa pegang gelas gitu ya. Rumah, kita bisa lihat rumah. Piring, kita bisa sentuh piring. Sepeda, kita bisa naiki sepeda, dan lain-lain. Sedangkan kata abstrak adalah kata-kata yang acuan kata-kata tersebut tidak mudah ditangkap oleh panca indera, seperti gagasan, bagaimana kita bisa menyentuh gagasan. Kesibukan, bagaimana kita bisa melihat kesibukan. Angan-angan, cinta, keinginan, dan lain-lain. Nah, kata-kata yang abstrak ini biasanya dikonkretkan dengan benda, dengan cara disimbolisasi.
cinta menggunakan simbol bunga gitu misalnya. Terus apalagi ya, keinginan atau kesibukan disimbolkan dengan jam tangan gitu misalnya, dan pemaknaan yang lain. Terus kemudian yang masuk lagi adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama. Kesamaan tersebut tidak persis atau mutlak. Ada kata yang memiliki arti yang sama atau mirip sebagai pilihan sebagai pengguna agar tidak membosankan, agar indah dan variasi. Terus kita akan membahas tentang pembentukan kata. Jadi kata, dua kata atau tiga kata digabung itu akan menimbulkan arti yang lain, arti yang baru. Pembentukan kata itu bisa dari dalam artinya digali dari bahasa Indonesia atau dari bahasa asing atau dari daerah. Sebagai contoh yang dari dalam yaitu daya. Daya itu bisa diikuti oleh kata lain dan menimbulkan arti lain seperti daya tahan, daya tarik, daya pukul, daya serap. Lalu tata, jika diikuti oleh kata yang lain membentuk kata baru seperti tata busana, tata ruang, tata cara, tata rias, dan lain-lain. Sedangkan yang dari kata asing yang kemudian menjadi bahasa Indonesia seperti bank, kredit, valuta, dan lain-lain. Sedangkan dari bahasa daerah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, misalnya wisata itu dari bahasa daerah, santai, ngeri, dan lain-lain. Penggunaan kata masing-masing dan tiap-tiap ini berbeda. Dua kata ini berbeda dalam penggunaannya. Kata tiap-tiap adalah kata yang harus diikuti oleh kata benda, sedangkan kata masing-masing tidak diikuti oleh kata benda. Contoh, tiap-tiap kelompok mengemukakan pendapatnya, dan berbagai gedung di Semarang memiliki ciri masing-masing. Kita bisa melihat tiap-tiap, setelah tiap-tiap ada kata kelompok, setelah masing-masing titik. Ya. Jadi kalau ada masing-masing dari kita itu salah, yang benar adalah tiap-tiap dari kita. Penggunaan kata lain-lain, antara lain, dan sejenisnya. Kata ini untuk menyebutkan sebagian di antara jumlah keseluruhan. Misalnya sebuah benda ada 10 dan hanya disebutkan 8, maka boleh menggunakan lain-lain, antara lain, atau seperti. Atau misalnya, sedangkan jika disebutkan keseluruhan maka menggunakan kata yaitu atau adalah. Contohnya, Pak Joko memiliki 5 anak, antara lain Yanti dan Ika. Jika disebutkan semuanya maka menggunakan kata yaitu. Seperti contoh di bawah ini. Pak Joko memiliki anak 5, yaitu Yanti, Ika, Yudi, Ali, dan Alimi. Penggunaan kata jam dan pukul. Kita sering menggunakan kata ini secara bersamaan atau kita samakan padahal berbeda. Pukul untuk menunjuk waktu, sedangkan jam untuk menyebut jangka waktu. Contohnya adalah mata kuliah ini berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 11. Suatu dan sesuatu. Kata suatu harus diikuti oleh kata benda, sedangkan kata sesuatu tidak diikuti oleh kata benda. Contoh, dapatkah Anda menunjukkan sesuatu? Ia mencari sesuatu. Pada suatu waktu, suatu masalah harus diselesaikan. Dari dan daripada. Kata dari dipakai untuk menunjukkan asal baik arah maupun bahan. Contoh, ia mendapatkan kemeja itu dari bosnya. Es terbuat dari air. Sedangkan daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Contoh, diam lebih baik daripada berbicara. Di mana? Ya, kita sering menggunakan kata di mana, ini juga keliru. Kata di mana hanya dapat digunakan sebagai kalimat tanya dan tidak bisa digunakan sebagai kalimat pernyataan. Contoh ini adalah contoh yang salah. Tadi sore terjadi kecelakaan
di mana korbannya adalah orang tua. Nah, di mana di situ tidak menyebutkan tempat. Kalimat yang benar adalah tidak menggunakan di mana. Di mana bisa diganti dengan kata hubung bahwa dan atau yang. Tadi sore terjadi kecelakaan, yang menjadi korban adalah orang tua. Awalan me berdi. Ma adalah sebuah awalan yang dipadukan pada kata kerja yang nantinya akan membentuk kalimat aktif. Contoh, saya membaca, ibu meminum, adik memainkan, polisi memeriksa. Namun sering digunakan dengan tidak lengkap. Misalnya, saya baca, adik main, polisi periksa. Jika kalimatnya berubah menjadi kalimat pasif, maka kata kerja itu diawali dengan di, contoh dimakan, diperiksa, dirawat, dan lain-lain. Awalan ber juga membentuk kalimat aktif karena kata kerja menjadi aktif. Contohnya berjumpa. Kata kerja yang luluh. Awalan pada kata kerja menjadikan beberapa huruf menjadi luluh atau hilang. C tidak luluh dalam kata mencintai, maka salah jika ditulis menyintai. Kata kerja yang berawalan SKPT luluh jika mendapat awalan pe dan me, ia akan terdengar sango, misalnya menyuplai, mengikis, dan lain-lain. Penggunaan di dan ke ini juga sering terjadi kesalahan. Di dan ke sebagai petunjuk tempat dan waktu, maka ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kalau di belakangnya adalah tempat dan waktu, maka dipisah. Kalau di dan ke setelahnya adalah kata kerja, itu digabung. Contoh, di pasar, di rumah, itu dipisah. Yang diikuti kata kerja misalnya ini contohnya ke tempat kerja, ke kamar, ini dipisah karena belakangnya adalah tempat. Di dan ke jika sebagai kata kerja maka ditulis disambung. Contoh keluar, ditulis, dimakan, dan lain-lain. Singkatan dan akronim. Jika singkatan itu ada dua atau lebih dan ditulis huruf awalnya. Jika singkatan itu ada dua atau lebih dan ditulis huruf awalnya saja, ditulis dengan huruf kapital. Kapital semua seperti PKK, KKN. Tetapi jika akronim adalah gabungan suku kata, penulisannya adalah huruf kapital hanya di awal saja. Contoh Stefan. Nah, itu silakan kerjakan soal latihan. Dangerous times, don't fly too high.